apa kabar? Info Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Priska Priscilla, simak informasinya untuk Anda. Keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris dan mundur dari sejumlah komitmen transisi energi berdampak pada upaya transisi energi negara lain. Meski langkah Presiden Trump ini tak mengejutkan, para pakar khawatir komitmen transisi energi negara lain, termasuk Indonesia, akan terpengaruh. Nations explaining that we are withdrawing from the Paris Climate Treaty. Di hadapan pendukungnya, Presiden Donald Trump tanda tangani instruksi presiden yang menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris sesaat setelah diambil sumpah jabatnya. Pandangan kebijakan Trump ini dipaparkan oleh Kepala Badan Perlindungan Lingkungan AS. Our mission is simple but essential: to protect human health and the environment. We must do everything in our power to harness the greatness of American innovation with the greatness of American conservation and environmental stewardship. We must ensure we are protecting the environment while also protecting our economy. Trump juga menarik AS dari sejumlah komitmen upaya transisi energi negara lain, termasuk Kemitraan Transisi Energi yang Adil Indonesia atau JETP Indonesia, yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi. Meski demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan mekanisme transisi energi. JETP itu jangan diindikasikan itu hanya Amerika. JETP itu negaranya banyak, dan yang kemarin mendanai yang pertama ke Ijen itu memang dari Amerika. Lalu berikutnya kalau untuk yang di program JETP yang ada Energy Transition Mechanism itu lebih banyak Jepang. Kini, posisi kepemimpinan yang ditinggalkan AS diisi Jerman bersama Jepang. Germany has one of the largest project portfolios dedicated to Indonesia's energy transition and decided to deepen its involvement as co-lead in advancing the partnership's implementation. Gedung Putih tak merespons pertanyaan VOA terkait komitmen iklim Amerika maupun terkait JETP Indonesia usai mundur dari posisi kepemimpinan bersama. Sementara di dalam AS pada masa jabatan keduanya ini, Trump menandatangani instruksi presiden yang mendorong penggunaan kembali bahan bakar fosil, termasuk minyak dan juga batu bara. Salah satu slogan Trump adalah "Drill Baby Drill", menyerukan kembali perusahaan minyak untuk mengebor lebih banyak minyak produksi dalam negeri. Meski jumlah investasi transisi energi AS tak besar, pakar menilai mundurnya Amerika dari posisi JETP berpotensi mempengaruhi sikap negara lain dalam memandang urgensi transisi energi. Tapi kalau berbicara global leadership dan juga global diplomasi, sebenarnya ini adalah sebuah kehilangan yang cukup besar ya. Karena tentunya para pemimpin-pemimpin negara tetap akan melihat global optics. Kalau negara besar tidak mau berkomitmen, bagaimana dengan kami? Keterbatasan cara pandang terhadap investasi iklim juga jadi hambatan untuk memajukan upaya ini. Fundamentally, orang Indonesia dan politisi kita harus diyakinkan bahwa transisi energi adalah perkara competitiveness, bukan perkara climate. Dan ini bagian yang kayaknya di Indonesia masih belum nyampe gitu. Kita masih berkonflik gitu, apakah misalnya kita bisa membangun kawasan industri hijau. Satu aja contohnya. Kita tidak sadar bahwa kalau ada perusahaan misalnya Samsung, Hyundai dan sebagainya mau bangun pabrik, mereka minta green energy dan mereka nggak bisa dapat, mereka pindah ke Malaysia. Data Sekretariat JETP Indonesia menunjukkan hingga Juni 2021 terdapat sekitar 281,6 juta dolar yang sudah didistribusikan ke 40 program yang dikelola 5 institusi keuangan dan 8 badan pelaksana. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, dan tim VOA. Presiden terpilih Donald Trump berjanji untuk mengembalikan kebijakan mitigasi perubahan iklim yang diterbitkan pemerintahan Joe Biden. Donald Trump juga mengatakan akan mengembangkan ekonomi Amerika Serikat dengan mengebor lebih banyak minyak. Donald Trump berkampanye untuk mendorong produksi bahan bakar fosil AS. We will quickly
become energy independent, and we will frack, and drill, baby, drill. We're gonna drill, baby, drill, and frack. Pemerintahan Joe Biden berinvestasi dalam membangun jaringan pengisian daya kendaraan listrik nasional dan bekerja sama dengan anggota Kongres dari Partai Demokrat untuk membuat program layanan nasional terkait perubahan iklim sebagai bagian dari apa yang disebut Biden sebagai Green New Deal atau kesepakatan baru yang ramah lingkungan. Trump menyebutnya penipuan baru yang ramah lingkungan yang akan ia akhiri bersama dengan subsidi kendaraan listrik dan standar ketat emisi kendaraan berbahan bakar bensin. Pada masa jabatan pertamanya, Trump menarik diri dari perjanjian iklim internasional. The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States. Pendukung Trump di Kongres AS mengatakan komitmennya terhadap minyak dan gas alam dalam masa jabatan keduanya mulai 20 Januari mendatang memposisikan produsen AS untuk memanfaatkan peningkatan permintaan energi global tanpa dibatasi oleh perjanjian terkait perubahan iklim. Perubahan tersebut mungkin berdampak lebih kecil dibandingkan jika terjadi 10 tahun lalu, kata analis energi Zara Ahmed. The president has broad power to repeal through the regulatory process proposed and existing regulations, including for things like power plant emissions of methane, for vehicle emissions as well. However, at the same time, consumers can choose to purchase a low emissions vehicle. States can choose to enact their own regulations about emissions, as we see California do. So again, I think while the federal government is an incredibly powerful tool, that doesn't mean that we're at the end of climate action in the U.S. Pemerintahan baru memiliki banyak alasan untuk tetap terlibat dalam mendorong energi terbarukan, kata penasihat iklim nasional AS yang akan lengser, Ali Zaidi. Most of those battery factories are built out in states with Republican governors. And they don't want those factories unplugged from their economies, and they don't want those workers laid off. They want this prosperity to continue. Rencana Trump untuk meningkatkan produksi minyak juga dinilai akan menemui beragam tantangan, termasuk dari perusahaan minyak yang tidak ingin harga minyak turun akibat produksi yang berlebihan. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal Gaza kembali mengundang kontroversi, yaitu proposal Amerika Serikat mengambil alih Gaza selain memindahkan warga Gaza ke sejumlah negara tetangga. Trump mengungkapkan usulan itu pada Selasa malam saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Berikut selengkapnya. Saat menerima Perdana Menteri Israel di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat pengumuman yang mengejutkan. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. Trump melangkah lebih jauh dari usulan sebelumnya untuk merelokasi warga Gaza ke negara tetangga Yordania dan Mesir. Dia ingin mengembangkan daerah itu menjadi apa yang disebutnya Riviera Timur Tengah, mengacu pada nama destinasi wisata pantai mewah. Pernyataan Trump disambut pujian dari Benjamin Netanyahu yang menjadi pemimpin asing pertama yang diterima di Gedung Putih dalam pemerintahan kedua Trump. Reaksi positif juga datang dari rekan koalisi ekstrim kanan Netanyahu di Israel. התוכנית שהציג אתמול הנשיא טראמפ היא התשובה האמיתית ל-7 לאוקטובר. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר על האדמה שלנו, ימצא את עצמו מאבד את האדמה שלו לתמיד. Tapi proposal yang sama mengundang kecaman otoritas Palestina maupun warga Gaza. لكن أنا ابن غزة، أبويا ابن غزة، سيد أبويا ابن غزة، إحنا من الأساس أولاد غزة، أولاد البلد. Indonesia juga dengan tegas menolak segala upaya untuk menggusur paksa warga Palestina. Donald Trump tidak memberi rincian tentang bagaimana ia berencana untuk menguasai Gaza, area yang porak-poranda akibat perang selama 15 bulan. Ia juga tidak mengesampingkan kemungkinan mengirim pasukan Amerika ke sana. Proposal menguasai Gaza mengejutkan analis. Very surprising, unexpected, but it rhymes with a lot of President Trump's activities since he took office. And there is an analogy in the way that he treats issues like the Panama Canal, Greenland, and Gaza. Analis juga mempertanyakan wacana mengirim pasukan Amerika Serikat ke Gaza. It's not clear how a president that promised to finish wars and to withdraw American troops from war zones around the world
is now suggesting to open a new one. The American experience in Lebanon comes to mind. Amerika bersama sejumlah sekutu Eropa mengirim pasukan ke Lebanon pada 1982 yang akhirnya ditarik pada 1984 setelah memburuknya Perang Saudara Lebanon dan aksi teror akhir 1983 yang menewaskan tentara Amerika Serikat dan Prancis. Ribuan pasukan Amerika Serikat kini sudah ditempatkan di Timur Tengah, terutama dengan misi kontra terorisme dan pemantauan keamanan perdagangan internasional lewat laut. Namun dalam jumpa pers Rabu siang, juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menegaskan Presiden Trump belum berkomitmen untuk mengirimkan pasukan Amerika ke kawasan Timur Tengah. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Kota Chicago di Amerika Serikat memiliki status sebagai kota suaka, sebuah status hukum yang memungkinkan sebuah kota membatasi kerjasama antara penegak hukum lokal dengan otoritas keimigrasian federal Amerika Serikat. Di tengah deportasi massal oleh pemerintah federal di bawah Donald Trump, kota-kota seperti ini mendapat sorotan. Para wali kota dari Chicago, Denver, New York, dan Boston menjawab pertanyaan tentang kebijakan mereka sebagai kota suaka bagi para imigran dalam dengar pendapat Kongres di Washington DC baru-baru ini. It is federal law to turn over those illegal criminals to ICE, and we have heard reports, and many of you have said publicly that you are going to obstruct that. That is against the law. And we're going to hear more about that today. Dalam pernyataan pembukanya di hadapan Komite DPR AS untuk Pengawasan dan Reformasi Pemerintah, Wali Kota Chicago dari Partai Demokrat Brandon Johnson membela kebijakan kotanya. Chicago's welcoming city ordinance and our other laws and policies do not lead to more crime. They do not prevent cooperation with federal law enforcement on criminal matters, and we do not harbor criminals. We arrest them. Dewan Kota Chicago di bawah kepemimpinan Wali Kota Demokrat sebelumnya mengesahkan peraturan kota ramah yang berlaku saat ini. Hukum ini membatasi kemampuan dari agen imigrasi dan bea cukai federal untuk melakukan berbagai hal seperti menginterogasi tahanan misalnya atau menggunakan fasilitas kota untuk penyelidikan di antara langkah-langkah lainnya. Negara bagian Illinois, tempat Chicago berlokasi, memberlakukan undang-undang serupa pada tahun 2017 dengan dukungan bipartisan. Sanctuary cities are sanctuary for criminals. Tom Homan adalah pejabat Gedung Putih yang bertanggung jawab atas upaya penegakan imigrasi pemerintah federal. I want local police to do what they can to assist arresting and removing public safety threats from the community. Pada bulan Februari, Departemen Kehakiman AS menggugat kota Chicago dan negara bagian Illinois yang dipimpin oleh Gubernur Demokrat J.B. Pritzker atas kebijakan suaka mereka. Homan mengatakan ia menyambut baik upaya untuk memblokir undang-undang dan peraturan yang mempersulit otoritas federal menahan imigran tanpa dokumen, termasuk mereka yang melakukan kejahatan kekerasan. So, we're going to hold sanctuary cities accountable. We're going to take them on it and we'll take them to court. The phrase sanctuary city signals that the facilities are not going to go out of their way to assist ICE, but it doesn't state that they're going to obstruct the efforts of ICE. Jacqueline Stevens adalah Direktur Pendiri Klinik Penelitian Deportasi di Universitas Northwestern. There is nothing in the federal law that obligates affirmatively the police or the state or the counties implement ICE's deportation policies. The Pritzker administration and other law enforcement officials have said that they will comply with the laws. Stevens mengatakan upaya sebelumnya untuk menantang kebijakan kota suaka secara hukum telah gagal. Beberapa anggota Dewan Kota Chicago mencoba mengubah Undang-Undang Kota Suaka pada tahun 2023 setelah lonjakan migran membebani layanan publik Chicago. Namun Dewan menolak perubahan tersebut pada bulan Januari. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, memperkenalkan keberagaman dan menjadikan Virginia Tech, kampus yang nyaman bagi mahasiswa internasional, adalah salah satu acara International Cafe Hour. Bulan Februari, budaya kuliner Indonesia ditampilkan bersama seni budaya, bahasa, dan tradisi di universitas yang terletak di negara bagian Virginia.
It inspires curiosity, which is one of our logos and mottos here at Virginia Tech. Menumbuhkan rasa keingintahuan memang menjadi salah satu tujuan acara 51st International Coffee Hour featuring a taste of Indonesian culture di Virginia Tech, salah satu universitas dengan jumlah mahasiswa terbanyak di negara bagian Virginia. It has really helped students celebrate their culture, and it is truly a bridging event because 55% of the folks that attend these events are non-international students, and I think the more that we can celebrate them and help the students here feel at home, I think there's a greater understanding. Fauna Zuat adalah asisten direktur Cranwell International Center yang mengorganisir program dan layanan untuk menjembatani mahasiswa internasional dan juga non-internasional di universitas di kota Blacksburg ini. Bekerja sama dengan kantin mahasiswa dan organisasi Persatuan Mahasiswa Indonesia atau Permias, makanan dan minuman khas Indonesia disajikan kepada pengunjung yang datang. And then we get their home recipes. They have a chef that prepares the food, and then the dining staff serves the food. And it's free, so people get a taste of Indonesian culture. The chefs strive to create authentic food so that the students have a taste of home. Menurut Dini Hajarahma, Presiden Permias Virginia Tech yang juga mahasiswa S3 jurusan Hospitality and Tourism Management, tidak mudah memperoleh bahan-bahan untuk membuat masakan Indonesia di kota kecil ini. Kita memberi mereka pilihan dari berbagai makanan yang otentik, semuanya rumit gitu kan. Nah, akhirnya yang dipilih oleh chef dari Virginia Tech adalah rendang sebagai savory dish-nya, kemudian untuk sweet dish-nya itu bika Ambon yang kita highlight. Lalu untuk minumannya adalah bandrek. Makanan yang disajikan ternyata tidak mengecewakan pengunjung yang bahkan belum pernah mencicipi kuliner Indonesia. It's spicy and it's really meaty, and the cake is very light and soft, but it's like a little chewy, but in like a really good way. A Taste of Indonesian Culture juga menawarkan pengalaman mengenai keberagaman dengan memperkenalkan bahasa, tradisi, dan seni budaya Indonesia. Especially because we live in America, and America is like a place with many different cultures. So I think it's very important to get to know other cultures, and you can also learn about the country and just get closer to your friends of different cultures. Getting to know the culture of our friends around us is really important, and I'm really excited for what you guys are going to be showing us. Dari Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, Eva Mazureva, Nia Iman Santoso, VOA. Sejak tahun 2015, LSM Advokasi HAM dan Demokrasi Setara Institut menerbitkan Indeks Kota Toleran. Dan salah satu kota yang sering masuk daftar teratas adalah kota Singkawang di Kalimantan Barat. Bagaimana kehidupan warga yang beragam etnisnya dan keyakinan di kota tersebut? Mari kita lihat bersama. Sekitar 145 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak, terdapat Singkawang. Kota pelabuhan berpenduduk tak sampai 250.000 orang. Meski relatif kecil, kota ini sering mendapatkan perhatian karena toleransi antara warganya yang beragam. Kelompok etnis terbesar di Singkawang adalah warga Tionghoa yang mencakup 42% warga kota. Presentasi etnis Tionghoa terbesar bagi sebuah kota di Indonesia. Selebihnya adalah warga berbagai etnis, termasuk suku asli Kalimantan, suku Dayak. Kita itu bersatu, saling mendukung antara Melayu, Dayak, Cina, Jawa, Madura, Bugis. Sehingga saat kita menekan suatu gawai itu tidak fanatik. Oh, ini gawai Dayak harus pakai, semuanya harus pakai Dayak. Oh, tidak. Sejak 2018, Singkawang telah 4 kali dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia oleh Setara Institut. Ya kalau di sini sih ya kami suku apapun ya kami itu sering bekerja sama, jadi tidak ada konflik apapun. Menurut catatan sejarah, etnis Tionghoa sudah ada di Singkawang sejak abad ke-18 yang datang untuk dipekerjakan di lahan perkebunan dan pertambangan. Sejak itu, kedatangan orang-orang Tionghoa ke kawasan Singkawang terus berlangsung dan menciptakan akulturasi Tionghoa, Dayak, dan Melayu atau biasa disebut Tidayu. Kita selalu sampaikan bahwa kita berbeda-beda, kita tetap satu. Jadi kita sampaikan terus ini, akhirnya sekarang semakin ya mungkin dengan ada toleransi dan sebagainya, membuatnya semakin harmonis. 3 rumah ibadah tertua di Singkawang, lokasinya bahkan berdekatan. Masing-masing Vihara Tridharma Bumi Raya,
Masjid Raya Singkawang, dan Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi. Singkawang, kalau boleh kami katakan, punya segitiga bermuda toleransi. Nah, mungkin tidak dimiliki oleh beberapa daerah lain di Indonesia. Kebersamaan dan toleransi antar umat beragama ini terlihat saat perayaan Cap Gomeh baru-baru ini, tak lama setelah Tahun Baru Imlek, dengan puncak acara Parade Tatung. Tatung atau orang yang dirasuki roh para leluhur ini diarak keliling kota untuk mengusir roh jahat. Itu tetap dilestarikan. Jadi yang bisa dikatakan yang tua menurunkan, yang muda yang melestarikan. Meski merupakan tradisi Tionghoa, Festival Cap Gomeh di Singkawang juga melibatkan masyarakat dari kelompok etnis lain. Sekarang bukan saja Cina yang memeriahkan ikut jadi tatung, jadi tandu, tetapi ada dari kalangan Dayak, ada yang dari kalangan Melayu. Imlek ini itu tidak harus orang Cina semua. Tak hanya perayaan Cap Gomeh, pada perayaan-perayaan agama lain pun mereka juga saling mendukung. Kalau hari raya kan ada pawai takbir, mereka juga tidak masalah, mereka juga dukung aktivitas kami. Dia kan hormat kita cari maklum lah, kita cari itu dah ya maklum lah, kita kan sering bertransaksi kan. Kami para pastor ini selalu mengatakan kepada umat, ya, nah mari kita menghargai yang berbeda dengan kita. Dengan keharmonisan yang selalu terjaga, masyarakat setempat berharap kota yang dijuluki Kota Seribu Kelenteng ini dapat menjadi kota yang lebih maju dan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Dari Singkawang, Gregorius Giovanni, Anugrah Andriansyah, dan Ahadian Utama, VOA. Otoritas Afrika Selatan memperkenalkan sistem informasi digital yang menyediakan data pertanian bagi para petani kecil. Teknologi pertanian presisi ini memanfaatkan kecerdasan buatan dan data satelit untuk membantu petani meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen mereka. Kemajuan teknologi pertanian telah membantu petani komersial meningkatkan hasil panen mereka di seluruh dunia. Tapi masalah keterjangkauan dan aksesibilitas sering membuat petani kecil tidak memiliki akses ke teknologi yang sama. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri Afrika Selatan atau CSIR mengembangkan sistem berbasis web yang dirancang untuk petani kecil. Sistem ini disebut Sistem Informasi Pertanian Presisi atau PAIS. Moses Cheu adalah ilmuwan utama proyek ini. Menurutnya, platform ini menggunakan bahasa lokal dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data yang bisa membantu petani membuat ladang mereka lebih produktif. We have adapted soil pH, soil organic content, soil nitrogen content or information that no other system has gone down to that level to generate such information. Data dikumpulkan dengan drone dan peralatan lain, kemudian dibandingkan dengan citra satelit untuk membantu petani mengoptimalkan kondisi pertumbuhan. Menurut CSIR, sistem ini bisa meningkatkan hasil panen petani hingga 20%. Stefan Janse van Rensburg adalah ahli pertanian digital dari Bayer Crop Science yang bukan merupakan bagian dari proyek CSIR. Menurutnya, salah satu tantangannya adalah mengajar para petani cara menganalisis data. It needs to be affordable for farmers to be adapted. The second one is the educational part. Farmers needs to be educated, trained and upskilled how to use the products, the best products effectively. Di barat laut Johannesburg, calon petani komersial Wandile Sikosana masih dalam tahap kagum. Tapi menurutnya, mempelajari kemampuan PAIS saat ini dan bagaimana itu bisa bermanfaat bagi hasil panen jagungnya tidaklah terlalu sulit. They say that they can check the moisture in the soil, via satellite. It's like, wow. Yeah, no, I understand what it tells me, and it's not that difficult to use, I must say. For somebody who was born before technology, I can find my way around. Ketika Wandile dan timnya bergegas menanam benih terakhir di musim ini, menurutnya ia berharap dapat menggunakan data PAIS untuk membantunya memilih pupuk yang tepat untuk hasil panen yang lebih baik pada tahun depan.
Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Priska Priscilla, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.